Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdul Rahman dan masih tetap di channel Abdul Rahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di sesi kali ini saya akan tetap mencoba menjawab atau membacakan komentar-komentar dari teman-teman yang ada di kolom komentar gitu teman-teman ya. Nah, makanya bagi teman-teman yang nonton di video ini yang bertanya kemarin di video sebelumnya, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Siapa tahu nanti ada pertanyaan kalian atau komentar kalian yang bisa saya jawab sesuai dengan pengalaman saya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung, dimohon ya kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya yang sebelumnya ya. Karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu semuanya sudah saya share dari mulai pertama saya saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu sudah saya share ada di video bagian 1. Kemudian macam-macam sensasi yang saya rasakan 1001 macam sensasi gitu teman-teman ya, sensasi yang sungguh nikmat sekali teman-teman ya, itu juga sudah saya share ada di video bagian kedua dan ketiga. Kemudian apa sih itu sebetulnya asam lambung itu juga sudah saya share. Kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang datang itu juga sudah saya share. Makanya bagi teman-teman yang penasaran tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya biar kalian itu lebih paham dan penjelasannya juga lebih detail. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung, dimohon ya videonya itu di-subscribe dulu. Karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian jangan lupa juga ya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sekarang sedang mengalami nikmat-nikmatnya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya, gangguan yang sangat nikmat sekali. Nah itu teman-teman ya. Nah biar tidak panjang lebar waktunya ya, biar cepat ya teman-teman ya, kita langsung saja dari komentar yang pertama ya. Itu dari Herni doang, Batu Jajar hadir, wah alhamdulillah udah sembuh, wah sekarang mah dipakai santuy aja, wah kalau ada sensasi yang langsung makan banyak. Kayaknya ini video yang berapa ini ya? Oh iya yang baru ini ya. Nah itu ya untuk Herni Batu Jajar. Ini Bu Herni dulu sering kesini ya, pernah kesini, kemudian sekarang itu udah membaik ya alhamdulillah. Semangat Bu Herni dari Batu Jajar ini ya. Terima kasih sudah hadir. Kemudian ini dari siapa nih? Aldi Gapun. Terima kasih banyak Pak Guru, motivasinya membuat saya kuat kembali dan sudah bisa kemana-mana dan bisa juga pikiran positif. Sehat selalu Pak, salam dari Flores NTT. Terima kasih sudah hadir ya Mas Aldi Gapun, semoga kesehatannya terus terjaga, kemudian semoga saja kesehatannya terus meningkat ya, amin ya rabbal alamin. Nah kemudian dari Eti Wartono 22. Assalamualaikum, alhamdulillah semakin membaik Pak. Kadang sensasi nyolek, saya bawa tenang aja. Makasih motivasinya Pak. Sama-sama, untuk nyolek-nyolek itu adalah hal yang sangat biasa ya. Kalau seandainya proses pemulihan memang seperti itu. Satu hari kita membaik, satu hari tidak gitu teman-teman ya. Satu minggu kita membaik, ada aja dalam satu minggu itu kita itu sensasinya datang gitu teman-teman ya. Kemudian 1 bulan nih kita udah membaik, dalam 1 bulan itu ada aja ya 1 hari atau 2 hari sensasinya kambuh lagi, dan itu merupakan hal yang sangat biasa sekali gitu teman-teman ya, karena itu proses pemulihan. Nanti lambat laun ketika sudah nggak pernah merasakannya lagi gitu ya, nah itu berarti fix Anda sudah sembuh total gitu teman-teman ya. Dan semoga saja itu juga berlaku buat teman-teman gitu teman-teman ya. Itu dari Eti Wartono 22. Kemudian dari Mujiono Ahok.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuningan, Jabar selalu hadir menyimak setiap konten motivasi bagus seputaran sebagai macam-macam sensasi akibat Aslam. Semoga Pak Abdurrahman selalu sehat walafiat. Ini panjang bener nih komennya. Subhanallah. Tapi nggak apa-apa ya. Semua total, semua bisa semua total. Amin, amin ya. Semoga sedulur semua yang juga sedang mengalami gejala sensasi akibat Aslam tetap semangat, tetap yakin pasti sembuh, sehat seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya. Semua pasti bakalan sembuh karena memang bakalan sembuh ya. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian dari Dedi Apriko, bagi penderita Aslam lambung ACT yang belum sembuh padahal udah berobat kemana-mana tapi belum sembuh. Ini kayaknya kemarin udah sih, udah dibahas ya. Ini video yang mana sih yang saya bahas nih? Sebentar ya. Iya benar, ini video yang terbaru tapi komenannya itu sama dengan komenan yang kemarin ya. Ini benar ya video yang ini, yang terbaru ya. Ini 23 jam yang lalu nih videonya. Tapi komenannya hampir sama ya yang kemarin ya, selalu komen gitu. Gak apa-apa lah, itu sebagai penyemangat ya. Terima kasih ya. Nah kemudian dari siapa lagi nih? JAYS. Nah, terima kasih Pak buat motivasinya, selalu menyimak Pak. Terima kasih sudah selalu hadir di channel saya, di video-video saya. Semoga saja kesehatan selalu menyertai kita semua dan semoga saja videonya juga bermanfaat ya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dari Bunda Rita. Alhamdulillah semenjak kena Aslam psikosomatis di hati selalu selawat, istighfar. Tiap bangun tidur sudah enakan. Alhamdulillah berapa menit ada aja pikiran Masya Allah nikmat. Alhamdulillah untuk motivasi, untuk aktivitas masa keluar rumah saya selalu paksakan apapun yang terjadi semangat katanya. Memang seperti itu ya, harus seperti itu. Jadi kalian itu harus punya semangat yang tinggi gitu teman-teman ya. Karena kalau misalnya kitanya lemas, nggak ada gairah gitu teman-teman, kemudian merangkul rasa malasnya, kapan kita akan membaik gitu teman-teman ya. Karena untuk gangguan psikis yang paling pertama itu kitanya harus semangat teman-teman ya. Harus semangat, harus punya tekad yang kuat, terus melakukan latihan-latihan, pembiasaan-pembiasaan karena biar kita itu terbiasa lagi kehidupan yang dulu itu cepat kembali lagi. Karena ingat ya, kita bisa karena terbiasa. Nah itu teman-teman ya, itu untuk Bunda Rita. Kemudian untuk Randy Arindi. Alhamdulillah sudah 6 bulan berlalu akhirnya membaik juga Kang, berkat sering berdoa sama Allah meminta kesehatan dan menonton menerapkan apa kata-kata Akang di video. Semua kita selalu dalam lindungan Allah, senantiasa dikasih sehat sama Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah ini ya untuk Randy hari ini juga alhamdulillah sudah membaik. Semoga kesehatannya, perbaikannya terus terjaga dan kemudian terus meningkat kesehatannya sampai sembuh total, dan itu berlaku untuk semua orang. Amin ya rabbal alamin ya. Kemudian dari Salwa Alpi, Brunei selalu dan tetap hadir Pak Guru. Ini dari Brunei. Salwa Alpi selalu hadir. Terima kasih ya sudah selalu menonton video-video saya dan semoga saja videonya itu bermanfaat. Dan kemudian untuk Salwa Alpi jangan ditonton juga. Kalian yang nonton video ini tidak akan membaik kalau seandainya kalian tidak melakukan metodenya ya. Dan metodenya itu cukup murah, saya yakin itu cukup murah ya. Kemudian cukup efisien dan cukup simple ya. Kayak macam menjaga makan, kita itu nggak usah membeli alat apa gitu ya, cuma menjaga makan saja. Kemudian menjaga pola hidup saja gitu teman-teman ya. Menjaga pola hidup itu kayak macam istirahat di malam hari itu harus cukup gitu teman-teman ya. Kemudian olahraganya juga harus seimbang. Nah itu teman-teman, kemudian menjaga pola pikirnya juga, jangan pernah berpikir kemana-mana. Nah itu sebab pikiran yang kemana-mana itu selalu mengarah ke hal-hal yang merugikan. Contoh lah, berpikir bahwa ini penyakit berbahaya, berpikir bahwa ini akan membuat kematian. Nah itu justru merugikan kalian teman-teman. Kenapa bisa merugikan? Karena biasanya pikiran-pikiran seperti itu melahirkan ketakutan tersendiri. Kalau seandainya sudah takut ya kitanya cemasnya hadir lagi. Kalau cemasnya hadir lagi, semua sensasi hadir lagi teman-teman ya. Kayak macam penegangan otot, kayak macam pegal-pegal bagian badan gitu teman-teman, punggung, kepala, sakit. Nah itu teman-teman ya. Jadi makanya pahami saja ke sana gitu. Jadi jangan menonton aja, lakukan metodenya, dan metodenya juga cukup murah sih sebetulnya ya. Nah itu teman-teman ya. Kemudian untuk siapa nih? Heni Sulistiawati. Assalamualaikum Pak Guru. Alhamdulillah semakin membaik. Dulu sehari makan 7-8 kali, sekarang 3 hari sampai 4 kali. Tinggal kadang ada kelayangan. Semua kita aslamer segera sembuh total. Terima kasih Pak Guru atas motivasi dan pencerahannya, sangat membantu sekali. Semoga kebaikan Bapak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah itu ya.
Jadi untuk kadang ada yang bertanya juga, Pak nih saya jadwal makannya masih 8 kali dalam sehari. Pak saya nih makannya baru sekarang itu 6 kali dalam sehari. Kapan nih saya itu akan makannya itu normal jadi sehari 3 kali. Jujur untuk saya pribadi jadwal makan itu tidak saya jadwalkan teman-teman ya. Jadi di hal waktu pertama kali saya tahu persis bahwa ini butuh makan, butuh gizi, butuh energi gitu teman-teman ya. Jadi saya sering makan lah. Setiap harinya itu bahkan bisa 7 kali, kesininya menjadi 6 kali, kesininya sehari itu menjadi 5 kali, kemudian 4 kali, sampai normal sekarang 3 kali. Nah, apakah itu direncanakan? Tidak, teman-teman. Karena apa? Karena waktu di 7 kali itu energi saya sudah mulai ada ya, sudah mulai ada. Kemudian ada rasa cuek. Jadi jam makannya harusnya itu jam makan sudah kita lakukan makan itu karena ada tenaganya, ada timbul rasa cuek menjadi 6 kali. Jadi lupa lah sama yang namanya makan. Terus seperti itu sampai di 5 kali. Nah di 5 kali saya lama waktu itu ya, beberapa bulan saya lupa lagi ya. Nah cuman di 5 kali itu saya lama. Nah kemudian kesininya juga untuk di 5 kali itu karena ada rasa cuek tersendiri. Akhirnya saya lupa dengan jadwal makanan karena memang sering melakukan aktivitas yang menyenangkan. Ditambah lagi waktu itu telat makan juga, tidak ada sensasi teman-teman ya. Nah itu akhirnya di situ baru berturun menjadi 4 kali, kemudian 3 kali. Nah, sekarang itu di 3 kali saya bertahan. Karena saya tahu persis bahwa makan 3 kali itu memang lebih baik bagi siapapun. Jangankan untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, untuk yang tidak terkena gangguan asam pun makan jadwal makan itu sangat penting sekali teman-teman ya. Nah makanya saya pertahankan di 3 kali. Pagi-paginya saya sarapan, siangnya makan siang, sorenya makan sore. Saya tidak makan malam. Nah itu teman-teman, karena untuk makan malam itu tidak baik juga. Nah itu teman-teman ya, untuk Henry Sulistiowati ya. Jadi tinggal kadang sekarang agak kelayangan katanya. Nah untuk kelayangan, kalau seandainya kalian paham, kelayangan itu bisa karena kekurangan energi. Kalau misalkan pencernaannya belum membaik gitu teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya pencernaannya sudah mulai membaik nih, dengan tanda-tanda tidak ada sensasinya seperti panas di lambungnya, kemudian ulu hatinya sudah tidak sakit lagi, dadanya sudah tidak merasa panas lagi, mulutnya sudah tidak merasa masam lagi, tenggorokannya sudah tidak mengganjal lagi. Nah itu berarti sensasi medisnya sudah tidak ada, berarti pure itu kelayangan. Bisa lahir karena banyak pikiran, stres gitu teman-teman. Karena kenapa? Karena ketika kita stres atau banyak pikiran, apalagi yang namanya cemas, itu bisa menguras energi dengan cepat. Nah alhasil kalau seandainya kalian mempunyai itu, keseimbangan tubuh terganggu dan akhirnya kelayangan hadir, pusing hadir. Nah seperti itu teman-teman. Bahkan untuk stres, untuk banyak pikiran itu, sensasi yang lain-lain itu ada teman-teman, kayak macam penegangan otot, badan terasa ngilu, sakit nggak jelas seperti itu teman-teman ya, mata blur itu juga bisa. Kenapa seperti itu? Karena terdampak dari penegangan otot. Kemudian pembuluh darahnya terhimpit ya, akhirnya aliran darah tidak lancar, aliran oksigennya juga sama. Jadi semua sensasi ada ya untuk banyak pikiran atau stres berlebihan gitu teman-teman ya. Makanya ketika kalian ingin menghilangkan kelayangan, kalau sudah makannya dijaga, kemudian makannya sudah full, kemudian sensasi lambungnya sudah tidak ada, kalian juga harus menghindari stres atau banyak pikiran. Nah biasanya untuk orang-orang yang terkena asam, kalau misalnya dikatakan kalian banyak pikiran, itu suka mengelak. Saya nggak banyak pikiran Pak, saya biasa-biasa saja. Tapi tanpa disadari, kalian setiap harinya itu selalu memikirkan tentang penyakit, kemudian meratapi nasib, kemudian menunggu-nunggu sensasi. Nah itu teman-teman ya. Nah itu menjadi pemikiran tersendiri, akhirnya kalian itu menjadi banyak pikiran gitu teman-teman ya. Nah itu makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk menghindari kelayangan, untuk menanggulangi kelayangan, kalau sudah kalian makan full, banyak minum, hindari stres, pure, nanti keseimbangan tubuh juga akan kembali normal, kelayangan akan hilang. Nah itu teman-teman ya. Kemudian dari Suryadiwati, hadir Pak, semoga kita cepat sembuh dari penyakit ini, amin ya robbal alamin. Untuk semua orang, semoga saja yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis cepat membaik sampai sembuh total, amin ya robbal alamin. Kemudian Surya Banyuwangi, nah, hadir Kang, semoga semua cepat diberi kesembuhan dan umur panjang Kang, amin ya robbal alamin. Kemudian Gamaliel Simamora, salam Bang Rohman, saya mau tanya ini Bang, kalau pola 3P-nya bisa berhasil kita jalani selama setahun penuh, apa bisa Bang kondisi kesehatan kita kembali kayak dulu lagi, bebas makan apa aja tanpa mantrang lagi Bang Rohman?
Untuk kalian kalau seandainya sudah sembuh total, saya selalu bilang ya di video-video sebelumnya, bahkan sampai detik ini juga saya mau bilang lagi nih. Kalau seandainya kalian sudah sembuh total, untuk 3P-nya kalian tetap jaga. Nah, kemudian yang ditanyakan di sini, apakah saya bisa bebas makan lagi? Bebas, teman-teman, bebas. Cuman yang saya tekankan di sini, kalian harus menjaga kapasitasnya. Jangan terlalu berlebihan. Kayak macam sambal, kalian bisa makan sambal lagi, cuman kapasitasnya harus dijaga. Sekarang nih makan sambal, besoknya jangan gitu. Itu juga dengan kapasitas rasa pedasnya, levelnya tolong dijaga. Jangan terlalu pedas lah. Yang penting kita nikmat aja makan, cuman gitu aja. Sampai detik ini saya sudah makan sambal, sudah teman-teman, tetapi saya jaga kapasitas level pedasnya, kemudian saya jaga kapasitas banyaknya gitu ya teman-teman ya. Dan itu kemudian durasinya juga saya jaga. Hari ini konsumsi sambal, besoknya tidak, besoknya konsumsi lagi, besoknya tidak lagi. Seperti itu ya. Itu karena untuk kamu itu sangat tidak nyaman teman-teman ya. Dan untuk sambal itu paling cepat mempengaruhi asam lambung kalian tidak normal lagi. Yang paling banyak dominan untuk mengganggu asam lambung itu sambal, cuka, kemudian alkohol, kemudian soda. Nah itu paling cepat. Nah apalagi yang namanya soda, kalau seandainya kalian sudah terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, alangkah baiknya kalian gak usah minum soda lagi. Jujur ya, karena itu soda itu bisa membuat begahnya cepat ya, karena soda itu bisa mengembung ya. Dan itu logikanya ke sana sih ya. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian untuk pertanyaan selanjutnya nih, komentar selanjutnya dari Yatinem. Alhamdulillah sudah membaik, sekarang lagi ngerasain pegal, tangan kesemutan, kalau malam lagi tidur jadinya kaget. Nah itu mungkin kalau pegal itu dari penegangan otot teman-teman ya, kemudian tangan kesemutan itu ya karena memang aliran darah kurang lancar, aliran oksigen juga kurang lancar. Nah makanya sering olahraga juga gitu teman-teman, karena olahraga itu sangat penting. Jadi aliran darah kalian lancar, kemudian oksigennya juga lancar. Nah yang namanya kesemutan itu nanti tidak ada teman-teman ya. Nah itu untuk Yatinem, sering olahraga saja, kemudian sering berjemur juga di pagi hari, minimal berjemur itu 15 menit dalam sehari gitu, karena berjemur itu sangat penting ya untuk membentuk vitamin D yang ada dalam tubuh kita. Jadi vitamin D itu sebetulnya di dalam tubuh kita itu sudah ada, namun belum berbentuk vitamin D gitu teman-teman, karena untuk membentuk vitamin D itu harus ada bantuan juga dari sinar matahari ya. Jadi ketika kita sudah terkena sinar matahari minimal 15 menit, baru vitamin D yang ada dalam tubuh kita itu menjadi terbentuk. Nah itu teman-teman ya, pahami saja ke sana. Itu ya, jadi untuk Yatinem seperti itu. Nah kemudian Kang Ngaji Tawang Harjo Grobogan hadir. Salam sehat Pak Guru, teman-teman semangat untuk melawan asam lambung. Alhamdulillah saya sudah berani takziah dan ikut tahlilan di rumah orang meninggal. Yang penting 3P dijaga. Nah itu alhamdulillah itu perbaikan, berarti mentalnya sudah mulai agak meningkat dia. Karena untuk sebelum normal mentalnya, biasanya jangankan untuk tahlilan, mendengar berita saja di speaker ya, Assalamualaikum, ini pengalaman saya ketika belum ada jawaban, ketika belum ada keterangan meninggal juga, ketika baru mendengar salam saja itu saya sudah menutup telinga teman-teman ya. Nah gitu, jadi ketika menutup telinga tahu-tahunya pengumuman tentang kerja bakti. Nah itu teman-teman ya, itu salahnya kita ya. Jadi mentalnya sedang terganggu, mentalnya sekarang menjadi mental tempe. Tetapi kalau sudah mulai berani, jangankan untuk mendengarkan berita-berita duka teman-teman ya, ikut ikut ke pemakaman juga kita sudah mulai berani teman-teman ya, karena kita mentalnya sudah mulai meningkat lagi gitu ya. Nah itu makanya ketika kalian ingin meningkatkan mentalnya, pahami saja kalian itu butuh pembiasaan dan kemudian butuh latihan. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian untuk Tesi Lasmini, maaf Pak, mau tanya sedikit melenceng dari tema. Telapak kaki terasa kayak ditusuk-tusuk jarum gitu, kalau buat jalan nggak sakit, tapi kalau buat diem atau tiduran terasa banget sakitnya. Mohon solusinya. Itu dari aliran darah teman-teman ya. Aliran darah kemudian bisa juga terpengaruh karena cuaca dingin gitu teman-teman. Coba untuk Tesi Lasmini, coba ingat-ingat apakah kamu itu sering olahraga di pagi hari. Nah kalau misalkan jarang, perbaiki aja itunya. Nah kemudian cara olahraganya juga coba dibantu dengan tidak memakai alas kaki ya. Kemudian jalan-jalan, apalagi kalau misalkan mau jalan-jalannya di siang hari bolong gitu teman-teman ya, buka alas kakinya,
jalan-jalan saja nggak apa-apa gitu ya, itu untuk membantu melancarkan aliran darah dan oksigennya juga. Nah itu teman-teman ya, itu untuk Tesi Lasmini. Kemudian lepek Iskandar, terima kasih Pak jawabannya, benar sekali yang Bapak paparkan, apalagi saya hobinya main bola. Teman-teman saya banyak yang kaget setelah saya mengalami penyakit ini, masa katanya yang aktif di bidang bola punya penyakit dalam, terutama ngap, napasnya kan biasa lari sampai nggak bisa kerja, nggak bisa ngapa-ngapain, keluar rumah aja takut. Jadi sedih kalau ingat pas bener jatuh waktu hampir 2 tahun lebih, dibarengi dengan hadirnya COVID yang bikin makin ngedrop. Tapi alhamdulillah setelah saya tahu penyebab penyakit ini, instruksi dari Bapak, sekarang saya lebih baik lagi dan semoga saja sembuh total. Hatur nuhun Bapak Guru. Sama-sama ya. Untuk lepek Iskandar memang seperti itu ya, jangankan yang sering yang selalu diam diri di rumah, jarang olahraga, nih yang sering olahraga saja itu pasti mengalami napas tidak plong. Nah sebetulnya untuk napas itu kalian itu tidak apa-apa, tapi napas itu terpengaruh oleh kecemasan tersendiri teman-teman ya, kemudian banyak pikiran juga bisa seperti itu. Nah itu untuk lepek Iskandar, semangat ya, semoga sampai sembuh total, amin ya rabbal alamin. Kemudian dari Rika Renika, assalamualaikum Kang Rohman, apa kabar? Sehat aja kah si Akang? Saya Darwis dari Tarakan, Kaltara, Kalimantan Utara ya. Bang, alhamdulillah Bang, perlahan-lahan menuju kesembuhan Kang. Berkat si Akang saya semakin semangat kerja Kang. Semoga segala kebaikan Abang, ini Akang, belakangnya Abang kebaikan Abang kepada kami dalam menghadapi gangguan ini dibalas sama Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin ya rabbal alamin ya. Untuk Rika Renika dari Kalimantan Utara ya, Kaltara. Nah kemudian dari Antok Semarang hadir Pak. Semarang hadir Pak akhir. Nah, paling akhir. Ini pinggang sering sakit, mohon pencerahannya Pak Guru. Itu cuma kurang minum sih ya. Untuk antok kalau misalkan sering sakit pinggang, itu sakit pinggang itu ada 2 penyebabnya sih sebetulnya ya. Kalau untuk orang yang aslam ya ada 2 penyebabnya. Yang pertama itu kalau seandainya beraktivitasnya terlalu berat, itu bisa menyebabkan sakit pinggang. Kemudian untuk aslam itu bisa juga karena kekurangan mineral. Coba deh sering minum, minimal kan saya juga selalu bilang ya, minimal minum itu 8 gelas dalam sehari. Sebetulnya untuk minum itu disesuaikan dengan berat badan, yaitu dikalikan 40 cc per kilogramnya. Tetapi kalau misalnya kalian susah menghitung-hitungnya berapa sih berat badan saya, nah gak usah ngitung-ngitung ke sana lah, minimal 8 gelas saja dalam sehari. Tetapi kalau misalnya Pak takut kelebihan, nggak apa-apa, takut kelebihan justru bagus ya. Tetapi apakah ada efek sampingnya? Ada. Untuk kelebihan minum itu ada efek sampingnya. Nah efek sampingnya apa sih sebetulnya? Banyak kencing teman-teman ya, paling juga banyak kencing. Dan untuk banyak kencing itu justru bagus, itu untuk membantu mendetok racun-racun yang ada dalam tubuh kita. Nah itu teman-teman ya, itu untuk antok. Kemudian dari siapa lagi nih? RSD Channel, terima kasih Kang. Semoga kita semua senantiasa dalam kesehatan jasmani rohani, semakin diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga saja seperti itu dan pasti seperti itu ya. Nah kemudian dari Boik Poker, wah, nah ini seneng nih. Hadir deui Kang, pidoana cemasna tos mulai hilang, kantun ceceletitan dina ulu hatina anu janten tiap tos asar wae. Nah itu karena terpengaruh cuaca dingin ya. Jadi untuk Boik Poker itu cemasnya sudah hilang, tetapi masih sedikit nyolek-nyolek, itu ulu hatinya suka agak sakit sedikit gitu teman-teman ya. Nah itu tetapi itu tidak apa-apa ya. Untuk hati Boik Poker ya, bantu saja perbaikannya dengan sering minum air hangat pelan-pelan, biar nanti itu perbaikannya lebih cepat ya, lebih cepat untuk ulu hatinya. Nah itu untuk Boik Poker. Kemudian Khotimah nih, assalamualaikum dari Kediri hadir. Alhamdulillah Pak, sudah banyak perubahan, maka sudah merasakan enakan. Saya mau nanya, pisang apa yang baik dikonsumsi untuk aslam, mohon solusinya. Untuk pisang apapun jenisnya tolong dihindari saja dulu untuk pisang gitu. Kalau pisang itu kalau misalnya kita konsumsi itu suka agak di ulu hati itu nggak nyaman lah. Jadi untuk pisang itu sebaiknya hindari saja dulu. Kalau misalnya banyak yang bilang ini loh pisangnya anti asam lambung, bohong, nggak ada pisang anti asam lambung ya. Yang jelas saya sudah konsumsi
pisang itu yang namanya jenis dari apa-apa itu sensasinya ada gitu teman-teman. Tetapi di sisi lain kita perlu sih ya vitamin-vitamin dari pisang. Nah makanya ketika kalian ingin mengkonsumsi pisang boleh sih sebetulnya ya, cuman sedikit lah, yang penting di mulut enak aja gitu ya. Nah itu untuk mencoba sedikit saja itu nggak menyebabkan apa-apa, tetapi berbeda ketika kalian makan mungkin 1 buah atau 2 buah, itu pasti sensasi ada ya, hadir. Nah kalau misalnya kalian tidak percaya, coba aja gitu teman-teman ya. Dan sensasinya itu sangat nyaman gitu teman-teman ya, sangat nikmat untuk sensasinya. Makanya coba saja sendiri ya. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian untuk siapa lagi nih? Irfan Firdaus. Alhamdulillah berkat motivasi Pak Abdul Rahman, aku ingin jalan-jalan yang menyenangkan terus, kelayangan jadi hilang. Sama ya. Semenjak saya terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kegiatan saya itu semakin banyak di luar itu ya. Jadi selain jalan-jalan, beraktivitas di organisasi, kemudian pokoknya banyak lah. Karena apa? Karena untuk diam diri di rumah itu sekarang itu karena udah terbiasa jalan-jalan keluar itu, untuk berdiam diri di rumah itu jenuh ya. Nah itu teman-teman ya. Nah tetapi baik sih sebetulnya untuk jalan-jalan terus itu ya, karena memang harusnya begitu sih ya. Itu ya, jadi senang-senang lah gitu ya. Yang penting kita yang di rumah sudah terpenuhi, kewajiban kita sudah dilakukan, ya sudah, selebihnya kita senang-senang aja, ngapain ya berdiam diri di rumah gitu. Apapun yang membuat kita senang lakukan saja. Banyak sekali untuk kesenangan-kesenangan. Senang itu sangat sederhana sekali gitu teman-teman. Jalan-jalan saja di depan rumah atau keliling kampung. Kalau misalnya hati kita senang, ya itu lakukan saja gitu teman-teman ya. Untuk bahagia itu sederhana, tidak terlalu mahal lah sebetulnya ya. Nah itu kemudian dari siapa ini? Love myself. Kalau lagi merasa ngap, cemas dan bingung, coba gerak, lakukan jalan ringan. Nah ini betul ya. Untuk love myself, semoga yang lainnya membacanya juga. Bantu ya, tolong menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lain biar mereka cepat terbantu yang lainnya ya teman-teman ya. Untuk love myself. Nah kemudian ini nih siapa lagi nih? Nia Murniawasi. Assalamualaikum, Depok hadir Pak, semoga kita diberi kesembuhan, amin amin ya robbal alamin. Pasti bakalan sembuh ya, pasti bakalan sembuh. Kemudian Pani Putri Hapsari Purworejo hadir Pak, berusaha menghilangkan pikiran negatif. Terima kasih motivasinya Pak. Nah untuk menghilangkan pikiran negatif itu tidak bisa dihilangkan. Pikiran negatif itu hanya bisa dialihkan, karena pikiran negatif itu pasti akan tertanam dalam pikiran kita teman-teman ya. Kayak macam kenangan-kenangan yang buruk, kenangan-kenangan yang manis juga pasti bakalan tersimpan di memori kita teman-teman ya. Tetapi yang harus kalian lakukan itu adalah mengalihkan biar tidak terlalu kepikiran lah, biar tidak terlalu masuk pikiran-pikiran negatifnya. Dengan cara seperti apa? Selalu membayang-bayangkan yang kesenangan saja. Nah itu teman-teman ya, kemudian melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, biar pikirannya terus mengarah ke yang senang-senang. Nah itu teman-teman ya. Kemudian dari Ratihya, kemarin udah membaik, masih terapin 3P-nya, tapi gara-gara batuk jadi mulai lagi takutnya. Ditambah lagi bantuin tetangga mau selamatan, dengar cerita mereka jadi berdebar lagi, tapi nggak terlalu berdebar. Mau nggak didengerin gimana ya, namanya juga kedengeran. Langsung jadi agak tremor, jadi telapak kaki, telapak tangan mulai dingin. Nah itu ya teman-teman, memang karena ketika orang yang terkena asam lambung, kena anxiety psikosomatis, cepat terpengaruh sama orang lain gitu. Karena apa? Karena yang namanya trauma itu masih menempel ya. Jadi kalau misalnya orang lain bilang, wah ini bahaya nih, ini pasti bisa mengakibatkan begini nih, orang itu yang tanpa apa ya, yang tidak punya pengalaman seperti itu bilang seperti itu. Nah kalian yang punya pengalaman, karena sudah merasakan ketakutan, akhirnya cepat percaya gitu teman-teman ya. Nah itu salahnya di situ. Makanya jangan pernah mendengarkan celotehan orang lain, toh dia tidak mengerti tentang gangguan ini gitu teman-teman ya. Mereka tidak paham dengan gangguan ini ya. Kata mereka, wah sensasi begitu cuman begitu sih. Nah karena dia menyepelekan itu karena dia tidak mengalami. Coba kalau mengalami, rasanya sangat nikmat sekali. Nah itu teman-teman ya. Nah itu. Kemudian untuk Abah Nabil, assalamualaikum Pak Abdul Rahman, semoga Bapak dan keluarga panjang umur, sehat dan dimudahkan segala urusan. Pak, pegel-pegel awet untuk pergerakan rasa berat seperti ngunci di belikat, solusinya gimana Pak? Nah itu ya, jadi karena ada penegangan otot. Untuk penegangan otot itu tidak semua orang sama. Bisa ada yang cuman ini aja gitu ya, kemudian bisa cuman di paha aja gitu ya. Nah tetapi kalau misalnya kalian tenang, kalian relax, kemudian sering berjemur, coba deh dijemur ya, dijemur, kemudian
sering jalan-jalan, biasakan saja seperti itu, nanti juga penegangannya akan hilang ya. Pegel-pegelnya akan hilang teman-teman ya. Aduh, barusan scroll nih, ini jempolnya nggak mau diem nih ketika bilang nih. Siapa nih barusan ya? Scroll barusan ya. Nah, itu teman-teman ya. Jadi ketika ngobrol, saya pegang HP, jempolnya ketarik-tarik ini, dia scroll lagi. Aduh, subhanallah. Kalau nggak salah itu barusan tuh Abah, cuman Abah siapa ya? Abah Nabil kalau nggak salah. Mana nih Abah Nabil ya? Nggak ada lagi. Nah ini loh ya. Langsung aja selanjutnya dari Jimahu Puspita. Dulu awal-awal sakit aslam dan GERD, cemas saya tinggi sekali karena pas buka YouTube aslam ngelihat komenan sembuhnya lama sekali, bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Di situ saya sangat ketakutan. Penyakit apa ini kok sembuhnya lama? Waduh, ini komennya banyak sekali. Di situ saya sangat ketakutan, penyakit apa ini kok sembuhnya lama banget? Apa iya saya bisa melewati ini semua dengan begitu banyak sensasi yang datang tiap hari, silih berganti, ditambah cemas yang tinggi tiap hari, kebingungan mikir besok makan lauk apa, tiap merasa sakit rasanya pingin lari ke dokter, tapi setelah mendapat ilmu dari Bapak saya berobat hanya 2 bulan, selebihnya hanya menjalankan 3P. Alhamdulillah semua berangsur membaik, berangsur pulih, semua sensasi satu persatu pergi dan menghilang, dan alhamdulillah saya bisa melewati semua selama 10 bulan. Bersyukur sudah mencapai 90%. Terima kasih Pak atas ilmunya. Sama-sama. Tetapi untuk Jimahu Puspita, ingat ya, tetap harus menjaga 3P-nya ya. Apalagi ini sudah berobat selama beberapa bulan, tetapi alhamdulillah semenjak bertemu channel ini selama 2 bulan, alhamdulillah sudah ada perbaikan. Tetapi saya tidak berani berbohong ya, untuk kambuh itu pasti hadir, kapanpun pasti hadir selama kita itu 3P-nya dilanggar lagi, hidupnya berantakan lagi. Nah itu teman-teman, karena untuk terjadinya asam lambung GERD, anxiety psikosomatis itu karena memang hidup kita itu dulunya itu tidak beraturan, makannya tidak beraturan gitu ya, kemudian kehidupannya tidak beraturan, sering begadang, istirahatnya tidak diperhatikan, kemudian pola pikirnya juga tidak dijaga. Nah itu teman-teman ya. Nah itu untuk Jimahu Puspita. Kemudian untuk Ica Aditya, saya kena GERD udah 2 tahun Pak, sebelumnya masih bisa dipakai aktivitas, cuman setahun belakangan aktivitas jadi tersendat karena kalau pas masak berdiri paling lama 20 menit itu dada langsung berat banget dan ngap. Terus dulu masih bisa jalan jauh, sekarang jalan ke warung aja ngos-ngosan kayak abis maraton. Yang paling nggak tahan itu dada, berat banget Pak. Di EKG, di rongsen, di USG sampai di endoskopi hasilnya semua alhamdulillah bagus. Lambung juga nggak ada yang luka, hanya banyak gas kata dokter. Nah itu ya, jadi pengaruh dari gas ya. Coba tolong bimbing ya Pak, karena saya udah bosen bolak-balik dokter melulu. Nah itu ya, jadi untuk apa ya, untuk sering lemas gitu teman-teman ya, apalagi mengalami dada terasa ngap gitu. Untuk lemasnya itu dari makanan. Jadi energi dari makanan kita itu tidak terserap dengan sempurna karena asam lambungnya tidak normal ya, pencernaannya kita tidak normal. Nggak apa-apa, itu wajar. Sering makan saja, akalin dengan seperti itu biar energinya setiap harinya tetap terpenuhi dan rasa lemasnya juga tidak ada. Nah kemudian rasa lemas juga itu bisa diakibatkan karena terlalu banyak berpikir teman-teman ya. Stresnya masih belum terjaga, mungkin masih selalu memikirkan tentang penyakit setiap harinya. Nah itu teman-teman ya, akhirnya ya keseimbangan tubuh terganggu ya, lemas juga gitu ya. Nah itu teman-teman ya, makanya perbaiki saja itu. Dan untuk aslam itu memang ketika kita di EKG, di apa-apa itu normal karena kita memang normal sih sebetulnya ya. Normal, dulu juga saya memang seperti itu ya. Jadi pertahankan saja barusan untuk belakang aktivitas jadi tersendat-sendat karena kalau pas masak berdiri paling lama 20 menit itu dada langsung berat. Yaitu untuk dada itu tidak apa-apa. Kalau misalnya kalian ingin mengecek dada kalian itu tidak apa-apa, coba dicek dengan sederhana ya, tarik napas panjang pelan-pelan, kemudian tarik napas panjang-panjang, kemudian buang pelan-pelan. Kalau tidak ada kendala ya sudah, berarti itu hanya respon tubuh saja gitu dari kecemasan atau banyak pikiran gitu teman-teman ya. Itu untuk Ica Aditya, semangat ya, pasti akan membaik karena memang pasti akan membaik sih. Tanpa dikasih tahu, tanpa saya kasih motivasi juga pasti bakalan membaik teman-teman ya.
Nah itu untuk Ica Aditya. Nah, semoga saja cepat membaik ya. Kemudian siapa lagi nih? Aduh, jempolnya nggak mau diem nih. Kemudian Pekalongan hadir Pak. Alhamdulillah sedikit-sedikit mulai membaik. Sensasi udah tidak ada rasa, tapi pikiran negatif masih ada Pak. Nah untuk pikiran negatif memang seperti itu ya. Karena memang untuk pikiran-pikiran negatif itu butuh latihan. Karena dominannya itu lebih ke mental sih sebetulnya ya. Pemikiran-pemikiran negatif itu selalu hadir karena memang ada ketakutan tersendiri. Jadi kita itu selalu fokus ke waspada gitu teman-teman, takutnya ini begini nih, takutnya ini begini nih. Nah itu lahirnya dari itu. Jadi untuk pemikiran-pemikiran negatif itu harus terus dibiasakan. Wah ini baterainya mulai habis nih, 5 menit nih, udah tinggal 5% lagi teman-teman ya, belum kecas. Nah itu ya, jadi saya bacakan saja ya sambil menunggu baterainya habis nih. Dari John Paul Kalimantan Tengah hadir Pak Roman, terima kasih. Kemudian John Timur 6 jam yang lalu lah fix ini baterainya habis, ke scroll lagi. Kemudian dari siapa lagi nih ya, Joko Santoso hadir Pak Roman ya, terima kasih. Aji Lukito Sari ini belum saya jawab. Kemudian motivator kaporitku late dong, bukan kaporit mungkin ya, paporit ya. Kalau kaporit itu pembersih ini kolam ya. Nah itu untuk Henry Ajara, motivator kaporit katanya. Terima kasih ya, semoga videonya bermanfaat. Untuk live saya ingin melakukan, tetapi karena memang di sini itu banyak bangunan yang tinggi-tinggi, jadi untuk sinyal itu jarang normal lah, kadang nge-lag gitu ya. Apalagi sekarang ditambah lagi musim hujan gitu teman-teman ya. Untuk Henry Ajahra. Kemudian siapa lagi nih? Ya ini mau mati baterainya. Pak salam dari Banyuwangi, solusi untuk menaikkan BB Pak. Sering makan ya. Untuk Darmo Santana. Alah ini udah gak kelihatan, ini udah mulai gak jelas nih. Tulisannya udah mulai gak jelas nih, udah mulai redup. HP-nya mau habis. Nah itu teman-teman. Oh ya, ada pertanyaan dari salah satu teman kita ya, yang ada di kolom komentar. Dia bertanya, padahal itu udah saya jawab dulu itu, cuman akunnya saya lupa lagi. Pertanyaannya sama. Bertanyanya seperti ini, Pak, apakah Bapak sudah sembuh total? Apakah Bapak sekarang sudah tidak merasakan sensasi lagi? Dan pertanyaan itu juga lahir dari teman kita yang tadi datang ke rumah ke sini gitu, teman-teman. Itu lupa lagi namanya siapa ya, itu dari Soreang, tadi juga sempat bertanya, datang ke sini ingin sharing. Pak, apakah Bapak itu sudah betul-betul sembuh? Kemudian apakah Bapak itu sudah tidak merasakan sensasi lagi? Nah sekarang saya jawab di sini ya. Kalau seandainya kalian ingin tahu saya sembuhnya seperti apa, dan kemudian kalian ingin memastikan kalau saya itu sudah sembuh tidaknya, tolong tonton channel Asian Village. Di situ banyak kegiatan saya yang keluar daerah, ke masuk hutan. Kemudian sampai di video di Asian Village itu ada salah satu video mancing saya. Itu mancingnya itu di tengah hutan teman-teman, jauh dari pemukiman. Nah itu, kalau seandainya belum sembuh total, jangankan untuk masuk hutan ya, lihat orang lalu lalang atau mendengarkan berita saja itu ketakutannya itu masih ada. Nah itu teman-teman, makanya biar kalian itu pengen tahu kegiatan saya yang sudah sembuh total itu kayak gimana, tolong tonton channelnya Asian Village. Itu Asian Village itu channel saya juga, yang satunya lagi. Nah itu di situ banyak sekali kegiatan saya. Keluar masuk hutan ada di situ. Kemudian apalagi ya, mancing ada di situ. Ke daerah-daerah luar ada di situ. Pokoknya yang jaraknya jauh-jauh dari rumah saya itu ada di situ ya. Dan kemudian sekarang itu istri itu sudah mulai ngomel lagi karena saya itu sudah sering jalan-jalan lagi. Ya wajar lah, karena untuk keluarga itu sekarang itu menjadi protektif terhadap saya. Takutnya saya itu menjadi kambuh lagi. Mereka bilang saya tidak mau lagi mengurus orang yang sakit dengan jangka waktu yang lama. Wajar saya bilang itu ya. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang pengen tahu sembuhnya saya itu seperti apa, tengok channelnya Asian Village gitu teman-teman. Di situ ada kegiatan-kegiatan saya yang pergi-pergi jauh, masuk hutan, keluar hutan,
kemudian mancing-mancing di daerah terpencil juga ada di situ. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian untuk sensasi-sensasi apakah masih ada sekarang? Tidak teman-teman ya. Tetapi kalau misalkan sakit-sakit biasa, saya ada kayak macam kemarin sakit gigi gara-gara makan jengkol tuh ya. Saya itu pengen udah lama nih ya nggak makan lalap-lalapan kayak gitu, kayak macam jengkol, pete, karena itu jujur ya itu kesukaan saya. Dulu itu sebelum terkena aslam, saya itu paling senang makan jengkol mentah teman-teman ya. Nah ketika sudah terkena aslam, kemudian gigi saya banyak yang keropos, tetapi hobi saya itu pengen kembali lagi kan ya. Saya paksakan waktu itu makan jengkol, tetapi ketika masuk yang bolongnya menjadi sakit lagi gitu teman-teman ya. Nah untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan situs psikosomatis, kalau sudah sembuh total, apakah bisa mengalami sakit lagi? Bisa teman-teman, karena udah normal lagi. Yang namanya orang normal pasti bisa mengalami sakit lagi kayak macam demam. Nah di hari apa ya? Saya juga lupa lagi nih. Waktu pulang mancing itu karena memang mancingnya itu nggak ada atapnya, kemudian nggak ada buat berteduh. Akhirnya saya mancing di panas-panasan. Nah ketika pulang mancing saya demam. Itu wajar sebetulnya karena memang kepanasan ya. Dan tetapi panasnya itu, demamnya saya itu tidak ada kecemasan karena penyakit biasa sih sebetulnya ya. Nah itu. Nah tetapi untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan situs psikosomatis, sekarang kepanasan sedikit, kemudian kepalanya sakit, itu menjadi kecemasan tersendiri karena nggak mau merasakan sensasi seperti itu. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Saya nggak berani berbohong untuk orang yang terkena gangguan aslam. Kalau sudah sembuh total pun, apakah bisa mengalami sakit? Bisa teman-teman, karena kita menjadi normal kembali. Yang namanya normal dulu ya, bisa mengalami sakit gigi lah bisa, demam lah bisa, kemudian mengalami pilek lah bisa, ya bisa teman-teman ya. Nah itu teman-teman, karena kita masih hidup sih. Kalau misalnya kita nggak mau nggak mau merasakan sensasi yang lain-lain ya, jawabannya cuma 1 M ya. Nah itu teman-teman ya. Nah pasti orang yang sekarang sedang merasakan takutnya ada penjelasan seperti ini, M, wah pasti ya ngaco kemana pikirannya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya untuk seputaran aslam. Mohon maaf sekali karena HP-nya ini mati pure sekarang, habis baterai, jadi saya nggak bisa berlanjut. Tetapi nanti bagi teman-teman yang masih penasaran, kok Pak jawaban saya pertanyaannya belum terjawab, mohon maaf sekali karena HP-nya barusan mati. Tetapi kalian nggak usah khawatir, nanti kalian komen lagi di video ini, nanti saya akan bacakan lagi. Makanya tetap ikuti terus channel Abdurrahman, siapa tahu nanti jawaban kalian bisa saya utarakan, kemudian bisa saya jawab dengan sepengalaman saya. Nah itu teman-teman, ini durasinya udah lama nih. Nah itu teman-teman ya, video saya tentang seputaran gangguan asam lambung dan situs psikosomatis. Semoga saja kalian itu cepat membaik. Kemudian ketika menonton video ini bisa menambah pencerahan lah buat kalian, bisa menambahkan pengertian buat kalian. Karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan situs psikosomatis itu butuh pemahaman teman-teman, bukan butuh obat. Kenapa saya katakan bukan butuh obat? Karena gangguan ini adalah gangguan rumahan, kayak macam kelayangan, butuh makan ya harus makan. Kelayangan bisa karena dari stres, ya sudah, banyak pikirannya, jangan dibebankan. Nah itu teman-teman ya. Kemudian apalagi mata buram misalnya ya, karena mungkin radiasi dari HP, atau misalkan karena kekurangan gizi, bisa juga karena aliran darah kurang lancar, bisa juga karena stres. Pahami saja ke sana. Kalau misal kalian tahu penyebabnya, tangani saja hal-hal yang mudah itu. Nah itu teman-teman, kayak macam apa ya, banyak sih sebetulnya, semuanya juga gangguan rumahan dan bisa ditangani dengan yang sederhana saja sih sebetulnya ya. Nah itu teman-teman, tetapi wajar kalau misal kalian sekarang sedang merasakan gangguan asam lambung dan situs psikosomatis, rasanya sangat dahsyat. Wajar saja karena sensitivitasnya itu sedang berlebihan. Nah itu teman-teman, dan kemudian saya titip pesan ya buat orang yang sudah 90%, tolong tetap lakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan, hobi-hobi yang menyenangkan, karena untuk medis dan psikis itu lebih agak alot ya, beda dengan yang medis. Kalau medis kita menjaga makannya saja itu juga sudah membaik ya, paling sekitar 1 bulan atau 2 bulan juga. Kalau misalkan nggak ada kecemasan, paling 2 minggu 3 minggu juga sudah beres sih ya untuk medis asam lambungnya. Tetapi untuk psikis itu agak alot juga, karena yang namanya psikis itu berhubungan sekali dengan mental. Nah yang namanya mental itu menjadi mental tempe yang menjadi tidak pemberani lagi, itu butuh latihan teman-teman ya. Makanya sering lakukan aktivitas yang menyenangkan, sering berolahraga juga, biar mental kitanya itu cepat meningkat lagi gitu teman-teman. Pahami saja ke sana. Makanya bagi teman-teman yang sekarang sudah di ambang 90% nih,
tetap aja lakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan, olahraga yang menyenangkan seperti jalan-jalan santai di pagi hari. Nah itu teman-teman, itu lebih baik gitu ketimbang kalian berdiam diri di rumah merasa rasakan mau sampai kapan sembuhnya kalau seandainya kalian seperti itu. Lakukan terus, harus penuh semangat karena memang butuh semangat. Kemudian butuh jalan-jalan, butuh kesenangan, karena obat yang paling mujarab itu adalah kebahagiaan kita sendiri. Nah itu teman-teman, dan ketika kita bahagia, kita lupa dengan penyakit. Nah jujur saya sembuhnya dengan lupa. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Kemudian doa saya buat kalian itu semoga saja kalian itu cepat membaik, cepat kembali lagi keadaan yang dulu itu, cepat kembali lagi emosinya, semangatnya, rasa marahnya juga gitu teman-teman ya. Kemudian cita-citanya, kemudian semuanya pokoknya yang dulu itu cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Kemudian doakan saya juga agar saya itu tetap sehat, tetap ceria, tetap kuat, agar masih tetap bisa menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Saya tinggalkan videonya teman-teman ya. Tetap ikuti Asyad P lagi. Tetap ikuti channel Abdurrahman biar kalian itu dapat jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kalian yang ada di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.